Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini bertemu dengan teman-teman kembali. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar tumpukan dokumen. Ada 5 cara yang akan dilakukan oleh surveyor akreditasi yang dikenal dengan RDUWS. R adalah surveyor melihat dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. O. Surveyor akan melakukan observasi. W. Surveyor akan melakukan wawancara. Dan S. Surveyor akan meminta sobat sehat melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Kanal YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, ini adalah video saya yang ke-326 yang akan membahas lampiran 5 yang meliputi adanya surat edaran, media promosi, dan link terkait plan kesehatan klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru. Apa saja sih isinya? Pertama, Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kedua, Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengelolaan limbah infeksius dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19. Ketiga, Surat Edaran Menteri Desa dan PDTT tentang Desa Tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Keempat, Surat Menteri Dalam Negeri tentang operasional pos pelayanan terpadu atau posyandu dalam pencegahan penyebaran COVID-19. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang penguatan peran puskesmas dalam upaya promotif dan preventif penyebaran COVID-19. Keenam, Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang pemantauan pekerja migran Indonesia atau PMI secara door to door. Ketujuh, pedoman pengelolaan limbah rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat, dan puskesmas yang menangani pasien COVID-19. Kedelapan, Surat Edaran Dirjen Kesehatan Masyarakat tentang penggunaan masker dan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun atau CTPS untuk mencegah COVID-19. 9. Surat Edaran Dirjen Kesehatan Masyarakat penggunaan bilik desinfeksi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19. Ke-10, buku panduan pelayanan kesehatan balita pada masa tanggap darurat COVID-19 bagi tenaga kesehatan. 11. Poster COVID kesehatan anak. 12. Surat Edaran Dirjen Kesehatan Masyarakat tentang pelayanan gizi dalam masa pandemi COVID-19. 13. Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang kewajiban pelaporan data COVID-19. 14. Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi saluran pencernaan atau PISP dalam situasi pandemi COVID-19. 15. Surat Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang protokol pelaksanaan layanan HIV/AIDS selama pandemi COVID-19. 16. Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang pelaksanaan pencegahan dan pengendalian hepatitis B dan hepatitis C dalam situasi pandemi COVID-19. 17. Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang pelaksanaan pengendalian dan pencegahan DBD atau demam berdarah dengue dalam masa situasi pandemi COVID-19. 18. Surat Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
tentang penyampaian protokol layanan malaria selama masa pandemi COVID-19. 19. Surat edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang penanganan orang dengan faktor risiko dan penyandang penyakit tidak menular atau PTM selama masa pandemi COVID-19. 20. Surat edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan tentang upaya pemenuhan kebutuhan darah yang aman dan mencukupi dalam masa pandemi COVID-19. 21. User manual rujukan suspek PDP melalui SISRUT. Sobat Sehat, selanjutnya silakan melihat secara lebih rinci pada petunjuk teknik pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2020. Demikianlah Sobat Sehat, di video 326 ini kita telah membahas lampiran 5 yang berisi daftar surat edaran, media promosi, dan link terkait pelayanan kesehatan di klinik pada masa adaptasi kebiasaan baru yang terdapat pada halaman 81 sampai dengan 82. Sobat Sehat, kita akan bertemu kembali di video 327 dan video berikutnya yang akan mulai membahas tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas versi revisi. Jadi Sobat Sehat, jangan sampai ketinggalan ya. Kita akan bertemu di video 327 untuk mulai membahas siap versi revisi atau standar dan instrumen akreditasi puskesmas yang sudah mulai diminta untuk disosialisasikan. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.